Oke, nanti Olil yang pimpin ya. Waktunya 50 menit maksudnya. Sehingga kalau bisa itu 10 menit untuk persiapan. Kalau 5 menit ya 45 menit ya. Boleh? Iya Pak. Jadi nanti diberi kesempatan misalkan mobil itu timernya nanti setting besok ya. Iya Pak, saya besok. Ya, oke, setting dari timernya gitu ya. Oke. Yang lainnya nanti boleh langsung nanti ya titik amat di PSM yang melihat Anda. Jadi itu ya diharapkan Anda bisa itu ya Odin ya. Oke. Kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Pak. Sudah siap? Hari ini yang presentasi siapa? Untuk kecicing Nuril, Nurul, Polisofia, Wahyudi, Ansar, Wadania, Herma, dan Eva ya. Oke, silakan dimulai kecicing. Waktunya maksimum 45 menit ya, karena 5 menit untuk pergantian temannya. Paham? Komentarnya besok ya. Oke, Nuril sudah siap? Bismillah, siap Pak. Oke. Silakan di ini Olin, mana Olin? Sudah Iya Pak. Oke, di Iya Pak. pimpin mulai sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita sehat selalu dan berbahagia selalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nuril Lailatul Niswah untuk mempresentasikan seperti yang direncanakan dan tertera di dalam jadwal. Ibu Nuril, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya persiapan dulu nih. Sudah terlihat share screen saya? Bu, Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana kabar anak-anak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, nah, betul. Kita jangan lupa untuk memanjatkan syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suku apapun untuk belajar matematika bersama-sama ya. Oke. Nah, udah siap?
untuk pelajaran hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah. Siap, Bu. Bu. Udah siap. Nah, tapi diperiksa dulu coba di sekitarnya. Apakah ada sampah yang masih berserakan? Dicek. Jika ada, diambil ya, dibuang. Kemudian cemilannya disimpan dulu. Coklat-coklatnya, permen-permennya disimpan dulu. Yang disiapkan apa? Hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran matematika hari ini. Oke, sudah bersih semuanya? Ya, Bu. Sudah bagus. Bagus, anak-anak hebat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Sidik Bu, Sidik. Oke, anak soleh kita Sidik, silahkan memimpin doa ya. Baik, Bu. Mari teman-temanku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Sidik. Nah, kita lanjutkan. Ibu mau cek nih kehadiran anak-anak ibu hari ini. Kalian perhatian apa enggak dengan teman kalian sekelas? Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak berangkat ya? Iya. Gimana? Melihat kanan kirinya lengkap nggak? Hadir. Aduh, belum ada, Bu. Siapa? Ada Bu, Pak. Ini kayaknya masih jalan kaki itu Bu. Si Ade ya. Oh iya Bu. Aduh, Ade. Nah, apa kita tunggu saja ya. Semoga Ade bisa sampai tujuan dengan selamat seperti itu ya. Oke, Ade, Ibu tulis dulu ya, Ade. Oke, yang lain alhamdulillah sudah ada di kelas. Oke. Nah, oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Kita masih membahas tentang dimensi 3. Oke, dimensi 3. Sekarang kita ke subbab jarak titik ke garis. Oke. Kita ke do you remember? Masih ingat nggak sih pelajaran sebelumnya kita bahas apa? Ayo, ada yang masih ingat? Jarak titik ya Bu ya. Oh ya, betul, benar sekali. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jarak titik ke titik. Nah, bagaimana sih konsep jarak titik ke titik itu? Oke, ada yang bisa menjawab tidak? Jarak titik ke titik, ada yang masih ingat nggak ya? Dihitung aja Bu jaraknya dari titik ke satu sama yang kedua itu. Apa enggak? Enggak. Nah, Pendek Bu antara dua titik itu. oke, untuk terpendek ada lagi pendapat lainnya. Ayo silahkan bebas seingat kalian. Ayo daya ingatnya dicari coba. Ayo, apa itu jarak titik ke titik? Dibantu dengan garis lurus, Bu. Dibantu dengan garis lurus boleh. Oke. Jarak rumah ke sekolah Bu. Contohnya buat rumah ke sekolah, benar sekali, tepat. Oke. Jadi konsep jarak titik ke titik itu adalah panjang luas garis yang disambungkan dari kedua titik tersebut. Oke. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Jika pada bangun ruang kita bisa menggunakan rumus teorema apa? Pythagoras. Nah, tepat sekali. Good job. Teorema Pythagoras. Nah, dalam keseharian tadi sudah disebutkan tadi ya, Malu ya. Jarak rumah ke sekolah. Nah, bisa seperti itu. Apakah ada contoh lain? Jarak titik ke titik dalam keseharian? Depan belakang Bu. Ya, bisa jarak dari depan ke belakang, kanan ke kiri, atas ke bawah, banyak sekali ya. Bisa kita bayangkan di ruang kelas kita, itu banyak sekali contohnya. Kayak pinter-pinter, keren pokoknya kelas ini. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, setelah kita mempelajari jarak titik ke titik pada pertemuan sebelumnya, kita akan lanjut ke jarak titik ke garis. Nah, what for?
untuk apa sih kita mempelajari jarak ini? Kenapa kita wajib mempelajari ini di matematika? Nah, contoh yang pertama, konstruksi jembatan. Nah, ada yang tahu ini jembatan apa namanya? Baru pertama lihat. Ada yang tahu nggak? Ini jembatan di Bangka Belitung ini, Bu. Iya, Pernah saya lihat, Bu. di Batam, ya benar. Nih, di Batam nggak kalian lihat? Belum pernah ke Batam, Bu. Oh iya, kapan-kapan ya? Melihat ternyata ya, Bu. Ya kan kapan yuk kirim ke sana yuk? Bu, Ibu yang mau cari, Bu, ya. Lagi nggak ada uang ini, Bu. Jadi kasih. Nanti pas tadi tur, Bu. Insya Allah. Nah, gas ya pokoknya ya. Oke. Direncanakan, Bu. Nah, siap. Oke. Nah, kalian perhatikan ini kenapa ini jembatan seperti ini ada hubungannya dengan jarak. Jarak apa kira-kira? Nah, ini bisa jarak ke titik bisa. Misal dari puncak sini kita misalkan titiknya, kemudian titik yang satunya ada di sini. Nah, kita cari jaraknya. Nah, di sini kemudian membentuk segitiga siku-siku. Nah, betul. Bisa dihitung menggunakan teorema apa tadi? Pitagoras. Pitagoras, betul sekali. Nah, ini juga bisa konsep titik ke garis. Misal yang ujung ini sebagai titik, nah jalannya ini sebagai garis. Betul sekali. Nah, ternyata banyak ya contohnya di kehidupan sehari-hari. Oke. Ada apa lagi sih manfaatnya? Ini adalah komponen atap. Nah, kalian pernah memperhatikan atap rumah masing-masing nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, kalau belum pernah nggak perhatian sama rumahnya ya, nanti kalau sampai di rumah bisa dicek. Nah, komponen rangka atapnya ini ya, kalian bisa lihat. Nah, aplikasinya di mana sih? Nah, ini ada titiknya, misal titik ke garis. Nah, dari ujung sini ini disambungkan ke kuda-kuda. Jaraknya ini berapa ya? Nah, konsepnya ternyata banyak sekali gitu ya. Oke, selanjutnya di berbagai situasi. Nah, ini contohnya juga banyak sekali. Ini contoh misal papan pengumuman ya. Papan pengumuman ini bisa kita cari tingginya menggunakan konsep jarak. Ini tadi juga jarak dari dua rumah, bisa pakai konsep jarak. Nah, ini apa ya? Dekor ulang tahun. Ada ulang tahun tidak hari ini? Sitik Bu, ulang tahun Bu, Sitik. Oh, Sidik ulang tahun. Katakan Sitik ulang tahun Bu. Aduh, Ibu diundang loh, Dik. Nanti dibuka kemarin kuning, Bu. Oke. Sikuning sana hewah ya, barakallah, Sidik. Semoga jadi anak yang asolih dunia. Amin. Oke, nah hubungannya apa? Hubungannya apa? Konsep jarak pada dekor ulang tahun ini coba. Jarak dari balon satu ke balon lain ya, Bu ya? Ya bisa, balon satu balon lain atau pita satu ke Pita satu. Nah, betul. Dari pita kita hubungkan biasanya dari pojok ruangan itu ya, pojok atapnya. Nah, dihubungkan ke pertengahan atapnya. Nah, itu juga lagi-lagi konsep jarak. Jadi ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa kita peroleh setelah mempelajari materi jarak. Oke, lanjut. To-do list. Nah, hari ini mau ngapain aja sih kita? Oke, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, kegiatannya apa saja? Oke, yang pertama, pembagian kelompok. Jadi nanti satu kelas ini akan dibagi jadi beberapa kelompok. Kemudian setelah itu masing-masing akan mendapatkan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Ya, lembar kerja. Jadi nanti didiskusikan dan dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Nah, ini juga diskusi untuk membahas LKPD nanti. Setelah selesai diskusinya dipresentasikan dan yang terakhir evaluasi. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, selanjutnya target kita hari ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran dari hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, discovery ini adalah
penemuan ya. Jadi kita akan menemukan konsep jarak titik ke garis. Dengan metode diskusi, kalian nanti harus mampu mengidentifikasi masalah, menuliskannya, kemudian mempresentasikan hasil. Kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tentang jarak titik ke garis. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian sampaikan nanti ya. Ada rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin. Wah, ini sifat-sifat anak-anak ibu yang hebat nih. Nah, pasti bisa ya hari ini. Oke. Nah, penilaian aktivitas hari ini akan ibu nilai semua, gitu ya. Jadi kalian harus bisa maksimal dan optimal, oke, untuk memberikan yang terbaik selama pembelajaran hari ini. Yang pertama yang ibu nilai adalah sikapnya. Sikap kalian nanti menggunakan lembar observasi, akan ibu observasi, amati selama proses pembelajaran. Apa saja sikap yang ibu nilai? Di sini ada berdoa. Nah, tadi di awal pembelajaran sudah berdoa semua. Good job. Nanti di akhir pelajaran juga harus berdoa lagi. Sifat tanggung jawab, bekerja sama, percaya diri, dan santun. Nah, ini harus diutamakan. Ini kan anak-anak ibu yang hebat-hebat. Nah, harus bisa menunjukkan sifat-sifat ini. Kemudian pengetahuannya nanti ada berupa soal evaluasi atau tes individu, soal uraian. Jadi bukan pilihan ganda ya. Uraian nanti kalian harus bisa menyelesaikan. Kemudian keterampilan selama kalian berdiskusi dan presentasi kelompok. Nah, ini juga akan ibu nilai. Materi itu penguasaan materi. Kalian bisa menguasai materi atau tidak. Pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan dengan baik atau tidak. Kemudian kata, pemilihan katanya bagus atau tidak. Masalah, bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Seperti itu. Nah, jelas ya? Iya benar Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Sekarang Ibu bagi menjadi berapa kelompok dulu ya? Dibagi berapa kelompok? Nah, karena sekelas ini ada 20 anak, jadi akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nah, 20 anak, kalau kelompoknya ada 5, berarti satu kelompok berapa orang? 4 orang. Nah, betul sekali. Jadi sekarang berhitung ya dari 1 sampai 5, berulang lagi 1 sampai 5. Oke, berhitung, dimulai. Oke, sudah. Nah, sekarang yang kelompok 1, oke, perhatikan semuanya, perhatikan Ibu ya. Kelompok 1 di sebelah kanan Ibu, sebelah kanan depan. Kelompok 2 di belakangnya kelompok 1. Kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di sebelah kirinya Ibu depan, dan kelompok 5 di belakangnya kelompok 4. Oke, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, Halil, iya Halil, cat ya. Ya, siap Bu. Oke, Oke, ready Bu. Sudah berkumpul dengan semua kelompoknya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, Ibu bagi satu-satu. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah Bu. Sudah. Oke, saya Ibu jelaskan dulu ya. Oke, LKPD-nya silakan diperhatikan. Nah, di sini lembar kerjanya. Ini adalah kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya siapa saja, jangan sampai lupa. Ini nanti yang tidak ikut diskusi tidak usah ditulis terus namanya, gitu aja ya. Kasihan yang kerja. Jangan cuma numpang nama saja. Tapi tidak ada ya anak-anak Ibu seperti itu. Semuanya keren-keren kok. Kemudian petunjuknya ini nanti diperhatikan petunjuk pengisiannya. Dan di LKPD ini ada 3 permasalahan yang harus kalian diskusikan dan pecahkan bersama-sama dalam anggota kelompok. Oke, di sini permasalahan 1. Nanti perintahnya adalah kalian simak terlebih dahulu video ilustrasi. Nah, nanti akan Ibu tampilkan ya video ilustrasinya. Kemudian ini ada langkah-langkah penyelidikan bisa kalian ikuti.
Kemudian bisa ditulis catatan hasil penyelidikannya. Kalian simpulkan, jawab semua di sini, dan kalian buat kesimpulan. Ada langkah-langkah atau petunjuknya, bisa kalian ikuti. Permasalahan 2, aplikasi ke soal. Ini ada bangun kubus, ada langkah-langkahnya, nah bisa kalian ikuti juga. Kemudian ada permasalahan 3. Permasalahan 3 juga pada bangun 5. Nah, ada langkah-langkahnya, bisa kalian ikuti juga. Oke, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan 1 tadi. Kita masuk ke permasalahan 1. Ada sebuah video yang harus kalian simak dulu ya. Harus kalian simak dulu. Oke, coba disimak baik-baik. Fokus ya. Halo anak-anakku sayang, hari ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke garis. Agar kalian bisa menemukan konsep jarak titik ke garis, simak baik-baik ya video berikut. Di sini kita memiliki ilustrasi yaitu masalah yang ada di lapangan sepak bola, di mana Ariel diminta untuk menendang tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak dari titik tendang Ariel sampai dengan garis gawang. Pada ilustrasi di LKPD yang sudah kalian dapatkan, kita bisa menggambarkan di mana ada titik P dan garis L. Titik P merupakan titik awal Ariel menendang dan garis L adalah garis gawang. Ada beberapa kemungkinan Ariel bisa menendang bola ke gawang. Jadi, bagaimana cara menentukan dan menghitung jarak dari titik ke garis? Atau dari ilustrasi sebelumnya, yaitu jarak titik tendang Ariel ke garis gawang. Bagaimana? Dari video tadi, apa yang kalian tangkap? Ada permasalahan apa sih? Menentukan titik ke garis, Bu. Ke gawang. Ya, slide. Titik tendang ke gawang. Menentukan titik tendang jaraknya ya, dari posisi dia menendang ke garis gawang. Ada yang lain yang belum dapat dari kelompok lain? Kemungkinannya banyak ya Bu ya, bisa ke tengah, bisa ke pinggir kan gitu ya, jadi banyak kita ngitung jaraknya. Iya, betul sekali Yuyun. Nice. Oke, dari kelompok yang lain ada lagi. Masalah apa lagi sih yang ada di video tadi? Oke, coba ini kelompoknya Dwi, gimana kelompoknya Dwi? Ada tanggapan lain atau sama? Sama Bu, Sama. jarak bola di gawang. Oke, berarti kita samakan persepsi dulu ya. Jadi permasalahan video tadi adalah menentukan jarak dari posisi Ariel menendang bola ke garis gawang. Nah, jarak yang dimaksud itu yang bagaimana? Nanti kalian isi di tabel perhitungan tadi ya. Kalian ikuti langkah-langkahnya. Ada yang menghitung guna panjangnya, ada yang menghitung besar sudutnya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah Ibu bilang ya untuk membawa penggaris dan busur. Nah, kalian bisa menghitung dengan mudah menggunakan penggaris dan busur. Silakan mulai bekerja. Yang pertama cari referensi yang sebanyak-banyaknya. Cari data. Nah, kan sudah bawa itu ya buku paket dan ajar yang sudah Ibu berikan, dan juga modul pembelajaran yang disediakan madrasah. Nah, dari situ bisa kalian cari data sebanyak-banyaknya untuk menemukan konsep tadi dan bisa memecahkan masalah tadi. Gitu. Silahkan dimulai diskusinya dari permasalahan 1 dulu. Permasalahan 1 nanti lanjut ke permasalahan 2. Jika ada kesulitan, sampaikan saja ke Ibu, gitu ya. Dimulai diskusinya.
Oke Bu, Bu mau bertanya, berapa lama Bu ngerjainnya Bu? Oh iya, adik akhirnya. Ini untuk diskusi ini selama 30 menit ya. Baik Bu. 30 menit, jadi kalau kita rata-rata satu soalnya maksimal 10 menit saja. Jadi nanti 3 permasalahan itu bisa selesai dalam waktu 30 menit. Nah setelah diskusi nanti dipersiapkan untuk presentasi seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu. Tidak ada Bu. Enggak Bu, udah Bu. Oke, silakan sekarang fokus. Langsung kerjakan Bu. Iya betul, fokus dengan kelompoknya masing-masing, tidak usah ke kelompok yang lain ya, fokus ke kelompoknya. Ini ibu nilai kerjasamanya ya, kerjasama ini tidak penilaian individu belum, individu nanti ada tugas sendiri lagi. Sekarang adalah ditekankan untuk bekerja sama satu sama lain. Oke, kalau ada pertanyaan tanyakan saja, ibu nanti sambil cek ya. Oke, kelompoknya Sidik sudah sampai mana Sidik? Masih mengukur. Selesai Bu. Ya, masih di permasalahan satu tadi ya. Permasalahan itu. Ya, jadi permasalahan satu. Oke. 10 menit kemudian. Ya, kelompoknya Khalil udah sampai di permasalahan berapa? Baru masalah 2 Bu. Oh ya, permasalahan 2 yang ini ya, yang Ini loh, ini colek burungku Bu. Gangguin terus Bu. Ayo Sidik sama Khalil, tangan ke atas, ayo, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis, udah. Kelompoknya masing-masing, fokus gitu ya, kerjakan tugasnya masing-masing. Penggaris aku kemana tadi ya? Yang bilang besar kayaknya itu. Penggaris bukan fasilitas umum ya. Ayo. Penggaris sendiri. Pak Holo yang sembunyikan itu. Aduh. Boleh pakai pensil nggak Bu ngerjainnya Bu? Pakai pensil. Harus pakai pulpen dulu. Pensil boleh, tapi di kertas yang lain dulu ya. Nanti di LKPD usahakan pakai pulpen. Nanti kalau pensil kan bisa saja nanti kegesek dengan kertas lain, nanti tulisannya bisa hilang seperti itu. Ini kelompok 3 sudah selesai Bu. Bisa dikumpul Bu. Sudah selesai, silakan dicek kembali. Dicek kembali, masih ada 5 menit. Nah, pergunakan waktu sebaik-baiknya ya. Dicek kembali ya. Kelompoknya Sidik dicek kembali. Nah, kelompoknya Yudin gimana? Aman? Masih ngerjain Bu. Permasalahan berapa? Baru mau ketiga. Ini nih Bu, Wahdanya nggak ngikutin belajar Bu, nggak ngebantuin. Wah Dania, kenapa? Kok diem aja dari tadi? Enggak Bu, lagi ngerjain permasalahan ketiga Bu. Oh, atau sedang merenung? Habis diputusin pacarnya itu Bu. Putusin pacar Bu. Oh tidak Bu, lagi kurang sehat ini Bu. Oh, kurang sehat, tadi sudah sarapan dulu? Sudah Bu, sudah. Sudah, kurang sehat. Sudah. Bu mau tanya. Bu mau tanya Bu. Yang permasalahan 3 itu masuknya limas persegi ya Bu ya. Limas dengan alas ya persegi, karena di sini segi 4 beraturan ya. Ya. Betul sekali. Yang lain? Oke, Dania udah sehat sekarang, udah lumayan? Sudah Bu. Sudah selesai Bu ini Bu, sampai permasalahan 3. Oke, sudah sampai di permasalahan 3. Sip. Saya sudah Bu. Ya, waktu selesai ya diskusi. Oke. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, sudah siap untuk presentasi? Siap Bu. Siap Bu. Nah, ini kan permasalahannya ada 3. Siap, berarti hanya ada 3 kelompok terpilih yang bisa mempresentasikan hasilnya.
Siapa coba yang mau mempresentasikan hasil nomor 1? Kelompok siapa? Itu kelompoknya Ade, Bu. Oke, kelompok Ade ini ya hasil pengerjaan dari kelompok Ade. Silahkan dipresentasikan Ade dan kelompoknya. Ade masih mute. Oh, ayo lebih keras suaranya. Oh iya, oke teman-teman, di sini saya mau pilih kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan diskusi kami. Nah, bisa dilihat teman-teman ya hasilnya seperti ini. Terima kasih. Ya, nah dari hasil penyelidikan Ade ini hasil perhitungan panjangnya dan besar sudutnya ada yang berbeda ya hasilnya dari masing-masing panjang dan besar sudut ini. Beda-beda, Bu. Berbeda sedikit, Bu. Mungkin angka beda koma saja, Bu. Oh ya, beda koma. Berarti mungkin tingkat ketelitiannya berbeda-beda ya. Iya, Bu. Walaupun berbeda-beda, tapi kesimpulan di sini sama atau tidak? Garis terpendek ini garis apa? Garis C. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Gejala. Walaupun tadi perhitungannya beda-beda, tapi ternyata garis terpendeknya yaitu garis C. Kemudian garis yang membentuk sudut siku apakah juga sama garis C? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama semua. Nice. Nah, sudah. Untuk kita hubungkan hasil penyelidikan kita ini dengan konsep jarak. Jarak yaitu panjang ruas garis terdekat, terpendek gitu ya. Jadi ternyata jarak posisi areal tadi, bola tadi ke garis gawang adalah 3,1 cm. Nah, dari ilustrasi tadi yang menunjukkan jaraknya itu yang mana sih? Ternyata yang garis C. Kenapa yang garis C? Nih, coba dibaca nih kesimpulannya. Yuyun. Jarak P ke garis L adalah panjang ruas garis PO, yaitu ruas garis tegak lurus antar titik P ke garis L. O biasa disebut sebagai proyeksi titik P terhadap garis L. Oke, bagus. Itu jadi kesimpulannya ya. Kenapa garis C yang diambil? Karena garis C tegak lurus gitu ya dengan garis L. Bagus. Dan ada pertanyaan atau permasalahan Saru? Tidak ada ya. Oke, semua sudah sama hasilnya. Kita lanjut ke permasalahan 2. Permasalahan 2. Silahkan dipresentasikan. Halil, anak solehnya Ibu. Silahkan Halil. Iya, Bu. Dari kelompok kami akan mempresentasikan permasalahan 2. Yang 1, menentukan garis menghubung antara titik T dan garis HB sebagai jarak yang dicari, yaitu TO. Nah, seperti gambar, Bu ya. Dan teman-teman, seperti gambar yang ada. Berikutnya, menentukan segitiga bantuan, gambar segitiga THB. Berikutnya, menentukan panjang TB yang panjangnya 6,5 cm. Yang keempat, menentukan panjang OB. Yang terakhir, menentukan panjang TO yang panjangnya dari titik T ke garis HB adalah sekitar 2 cm. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali Halil. Nah, bagaimana kelompok lain? Jawabannya sama atau berbeda? Sama. Oke, tapi prosesnya ada yang sama atau yang berbeda, ada nggak? Mungkin pengambilan segitiga ini. Di sini kan Halil mengambil segitiga TOB. Ada yang mengambil segitiga TOH atau tidak? Iya, Bu, saya Bu TOH. Tapi sama sih jawabannya. Ya, walaupun kita ambil segitiga TOB ataupun TOH, hasilnya sama. Karena memang ini awalnya adalah segitiga apa ini? Sama sisi ya? Sama kaki ya? TBH adalah segitiga sama
kaki. Sama kaki, betul. Nah, kita bagi menjadi dua, menjadi dua segitiga siku-siku yang sama. Bagus. Lanjut ya ke permasalahan 3. Permasalahan 3, kelompoknya siapa? Ayo silahkan. Iya, ayo mulai. Yang mau mulai. Saya Bu. Masa nilai diobrol? Nah, silakan. Lanjut permasalahan 3 ya. Permasalahan ketiga yang ditanyakan adalah panjang AP Bu. Ya. Jadi kita harus menentukan segitiga bantuan dulu Bu. Terpilihlah segitiga TAC yang memuat garis AP. Nah, kemudian dari segitiga TAC itu untuk mencari garis AP kita menggunakan bantuan teorema Pythagoras Bu. Pertama-tama kita cari dulu garis PC. Setelah menentukan kita mencari dulu garis AC Bu. Setelah mendapatkan garis AC, kemudian kita cari dulu garis OC, kemudian garis TO, dapatkan nilai 12, baru menentukan panjang AP menggunakan teorema luas Pythagoras. Teorema luas Pythagoras adalah setengah kali AC kali TO. Didapatkan bahwa AP-nya itu 120 per 13 cm Bu. Ya, gimana? Kelompok lain sama? Sama Bu. Sama Bu. Oke, kelompok lain sama. Sama Bu. Oke, ada yang masih kesulitan mungkin? Tidak ada? Atau tidak ada? Oke, kita tepuk tangan untuk kita sendiri yuk. Tepuk tangan semuanya. Kita bisa berlangsung bersama-sama sudah bisa memecahkan ketiga permasalahan di LKPD hari ini. Oke, amazing ya. Tadi kalian sudah presentasi satu persatu gitu ya. Semuanya presentasikan dengan baik dan sangat percaya diri. Wah, anak-anak hebat ini pokoknya. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita pelajari tentang jarak titik ke garis. Ya. Apa itu jarak titik ke garis? Oke, coba siapa yang mau membaca kesimpulan hari ini? Jarak titik ke garis yaitu panjang luas garis yang tegak lurus ya Bu ya? Ya, yang tegak lurus. Dan tegak lurus itu berapa sudutnya? 90 derajat. 90 derajat. Nah, begitulah cara menentukan jarak titik ke garis. Sudah ada ya. Oke, kesimpulan sudah kita dapatkan. Nah, sekarang Ibu mau kasih sesuatu nih agar kalian lebih semangat. Ibu akan berikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif hari ini. Paling aktif, paling percaya diri, paling keren. Semuanya keren, tapi ada yang paling gitu ya. Kelompok mana ya? Jeng 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 jeng. Kelompoknya Yun. Kita dapat. Nanti Kerja istirahat bareng-bareng nanti ya. Malang aja nanti. Nanti sedikit yang itu yang apa sih yang bayarnya ulang tahun. Oh iya ya. Oh iya, Allah Sidik yang sabar ya nak, yang sabar. Wahdanya aja diputusin. Oke, penghargaan kepada kelompoknya Yuyun, voucher makan gratis di kantin dengan nilai 5.000 ya. Ada Pak Bombo. Bu mau istirahat Bu. Oh iya, sabar atau Yuyun. Pengen jajan. Ya, nanti ya. Oke, nah kemudian untuk kelompok lainnya lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi, lebih aktif lagi. Nah, tingkatkan terus pokoknya. Evaluasi hari ini tadi saya sudah melakukan apa ya, untuk ditingkatkan lagi yang belum saya lakukan apa. Nah, itu buat introspeksi diri. Jadi maksudnya saya harus lebih baik dari hari ini gitu ya. Oke, selanjutnya evaluasi dong. Sebelum jajan evaluasi dulu ya anak-anak. Tugas individu dulu ya. Tugas individunya apa? Kerjakan soal di bahan ajar
halaman 11. Bahan ajar yang Ibu berikan ya di kolom tugas nomor 2. Fokus ke jarak titik ke garis. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Dikerjakan di kertas ya, di kertas nanti dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama dulu baru dikerjakan. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. 1 menit tersisa. Tinggal 10 detik. 5 detik Ibu hitung. Sudah selesai Bu. Ya, 5. Kumpulkan. 4. Sudah dulu semua. Sudah Bu, sudah Bu. Keren. Hari ini keren semuanya. Sudah semuanya ya? Iya Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang ada homework. Homework itu tugas di rumah, oleh-oleh itu ya buat di rumah gitu. Bukan baik hati. Nah, oleh-oleh di rumah, misalkan soal di bahan ajar halaman 13 tes formatif gitu. Oke, sudah dicatat semua ya? Ya Bu, udah. Sudah dicatat semua. Bagus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari apa? Setelah jarak titik ke garis, kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Ya, jarak titik ke bidang di bahan ajar sudah ada materinya. Silakan kalian pelajari sendiri. Kemudian sambil mencari bahan-bahan atau sumber-sumber belajar lain, bisa video, bisa buku paket, atau bisa yang lainnya. Bisa ditanyakan ke Ibu juga langsung, gitu ya. Oke. Kemudian, closing ya. Wah, ada quote nih, quote of the day, ya. Jarak suatu titik ilmu dengan garis doa di sepertiga malam adalah lintasan terpendek yang tegak lurus dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah sekali. Dihubungkan dengan jangan apa ya? Jangan sedih. Katanya tadi putus ya. Kita berdoa wahda. Kayak wahda. Kalian tuh belum masanya seperti itu, fokusnya mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Saya ambil quote-nya ya Bu, saya mau jadikan story WA. Iya, harus. Tadi. Ya. Dik, contoh itu Dik. Buah Dania, contoh si Dik itu. Ya, semuanya, quote-nya tuh jangan yang sok tersakiti gitu. Kalau kalian baik-baik saja, ya usah sok tersakiti, gitu ya. Oke Bu. Oke, sip, gitu ya. Jadi kalian harus fokus menuntut ilmu saja, udah itu aja, ya, menuntut ilmu. Tapi kita harus selalu menyertakan Allah di setiap aktivitas kita, gitu ya. Oke, good job. Sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Masya Allah sekali. Hari ini belajar bersama anak-anak Ibu yang hebat-hebat semuanya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Pak Ade, Bu. Bu. Ya, silakan Halil. Baiklah teman-teman, kita mengakhiri pelajaran matematika. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selalu. Ya, sama-sama semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Bermanfaat, barokah dunia akhirat, dan yang terpenting apa? Semoga yang kita pelajari itu awet, gitu ya, awet, tahan lama, gitu ya, tidak ikut hilang. Kalau nanti Ibu keluar nanti juga ikut hilang ingatannya, nanti tidak seperti itu ya. Enggak, anak-anak Ibu keren semua hari ini. Ya, terima kasih anak-anak, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, plus. Sekitar 10 menit. Berapa menit, Pak?
40 menit. Pas. Ya kurang 10 menit lah tambahan waktu. Kan main bola. Yang tambahan waktu buat pergantian Pak. Oh, bisa. Apa berikutnya? Saya, Bro.